Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, semoga kita semua dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Mei 2024, saya dan teman-teman dari Abadi Jaya akan menyampaikan minal aidin wal faizin dan juga mengucapkan selamat kepada kaum buruh di seluruh negara di sedunia, terkhusus bagi kaum buruh kita yang ada di Indonesia. Semoga ditambah rezekinya dan semoga kesejahteraannya berlimpah dan ditambah. Artinya kaum buruh bisa sejahtera, mendapatkan tujuan adil dan makmur. Yang ketiga, nanti akan dibahas tentang pemilihan presiden dan wakilnya yang sudah kita lalui bersama. Jadi baiklah, yang pertama akan saya sampaikan tentang bulan suci, bulan Syawal, yaitu minal aidin wal faizin. Abadi Jaya mengucapkan selamat berlebaran, 1 bulan berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Bulan Syawal telah tiba, kita sama bergembira. Jabat salam saling bermaafan, dosa hilang pahala datang. Jabat salam saling bermaafan, dosa hilang pahala datang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bulan Syawal telah tiba, kita sama bergembira. Jabat salam saling bermaafan, dosa hilang pahala datang. Jabat salam saling bermaafan, dosa hilang pahala datang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Abadi Jaya. Ya, demikianlah para bapak ibu saudara saudariku, teman di Facebook dan di YouTube dimanapun berada, kita
melalui ini sudah saling bermaafan di antara sama satu dengan lain di antara kita. Ya, jadi yang kedua tadi sudah saya sampaikan, yaitu selamat sejahtera, semoga para kaum buruh kita bisa berbahagia dengan adanya ulang tahun kaum buruh sedunia, terkhusus yang ada di Indonesia. Jadi berikutnya saya bersama pendukung saya Pak Agus Ran dan Bu Nurtua dan Ustadz Ridwan untuk sama-sama sudah kita menjalani tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia, sudah melakukan pemilihan umum, yaitu pada 14 Februari tahun 2024 sama-sama kita memilih presiden dan wakilnya, juga DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten Kota, dan DPD se-Indonesia. Jadi bagaimana pendapat teman saya atau pendukung saya dari Pak Agus Ran? Saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu sudah kita lewati dengan yaitu 3 kontestan calon presiden antara nomor 1, nomor 01, 02 dan 03, dan sebagai pemenangnya ditetapkan adalah 02. Yang akan saya tanyakan, apakah 01 dan 03 dapat yaitu berkolaborasi atau nantinya dapat bersatu untuk membangun bangsa ini? Demikian yang saya tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nurtua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah untung dan ruginya nanti jika terjadi koalisi dan oposisi, dan apa juga ruginya bila oposisi dan koalisi? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja saya sampaikan. Jadi terima kasih. Ini hanya pendapat dari bawah, dari desa. Jadi mungkin tidak sama dengan yang di ibu kota. Jadi pendapat kami dari pendiri Abadi Jaya dan mungkin sama nanti disepakati oleh pendukung. Jadi masalah berkoalisi atau tidak ini mungkin yang dapat saya sampaikan, ini kan masih ada 6 bulan lagi waktu untuk pelantikan presiden yang terpilih, yaitu 02 Pak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabumi. Jadi 6 bulan lagi Pak ya. Jadi kita tunggu apakah berkoalisi atau tidaknya. Jadi kalau menurut saya lobby mungkin sudah mendekati 60% berkoalisi. Namun demikian, ya kan tidak harus bertahan seperti itu. Mungkin karena untuk menyatukan koalisi dari 01 sendiri atau dari 03 sendiri mungkin agak sulit. Jadi kita tunggu saja. Jadi harapan kita memang ya berkoalisi kan gitu ya. Jadi tapi nanti itu kita tunggu. Jadi dari Bu Nurtua tadi, apa untung ruginya berkoalisi dan apa untung ruginya kalau menjadi oposisi. Jadi untung ruginya kalau menurut saya itu kalau diambil dari mereka tentu kalau berkoalisi hanya mendapat menteri. Iya Pak Gus ya. Kalau berkoalisi hanya mendapat menteri, itu untungnya. Nah, tapi kalau dikaji dari ruginya, ya mungkin ada. Kalau sudah berkoalisi, jangan separuh-separuh maunya, ya Pak ya. Jangan
4 tahun berkoalisi, tinggal setahun lagi bubar. Ya, untuk oposisi itu nggak elok, nggak baik menurut saya. Jadi kalau mau berkoalisi, ya dimatengkan, buat perjanjian. Nah, seperti ini Pak. Kalau ada orang membawa mobil mogok, ya, kita diminta bantuan atau kita ingin membantu mereka untuk mendorong mobilnya. Yang mengeluarkan keringat itu kan yang mendorong kan, bukan yang didorong. Jadi kalau mau berkoalisi pikir bisa nggak menguntungkan yang terpilih 02 ini. Kalau rasanya nggak bisa menguntungkan nggak usah, terkecuali bisa menguntungkan. Kalau cuma mendapatkan menteri lebih baik nggak usah. Kalau menurut saya, karena apa? Karena berkoalisi ini harus dia sejalan dengan yang kita maksud, yaitu yang kita bantu. Yang dibantu berharap penuh kepada kita. Jadi nilainya gini aja kalau menurut saya. Kalau pemimpin Pak Prabowo ini 02 menang, tidak ada yang berkoalisi, apakah Pak Prabowo ini memimpin 5 tahun ini bisa selesai nggak masalah bangsa ini Pak Agus? Seperti korupsi, seperti kejahatan lainnya, seperti membayar hutang. Kalau rasanya kita berkoalisi itu tidak bisa kita mengangkatnya, lebih baik nggak usah berkoalisi, lebih baik jadi oposisi. Jadi ada cadangan nanti di tahun 2029 ada cadangan. Kalau sudah berkoalisi semua tahun 2029 nggak ada cadangan, berarti tinggal melanjutkan. Nggak ada lagi kalau sudah semua berkoalisi. Partai mana yang mau maju lagi 2009 nanti Pak Agus? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu menurut saya dari bawah. Jadi untung ruginya dikaji dulu. Kalau bergabung bisakah menyelesaikan masalah bangsa ini? Kalau rasanya tidak, lebih baik nggak usah bergabung. Jadi oposisi. Itu cadangan untuk 2029. Tapi kalau rasanya bergabung bisa mengangkat permasalahan bangsa bersama Pak Prabowo, tahun 2029 nanti tidak ada lagi pemilihan seperti ini, hanya tinggal melanjutkan. Lebih enak. Itu lebih enak. Ya, itu tinggal itu aja lah menurut saya. Jadi juga perlu juga menurut pendapat Ustadz bagaimana pula. Jadi bagaimana Pak Agus dan Pak Ibu Durtua, kira-kira ini mewakili dari seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan Facebook dan YouTube ini. Bagaimana kira-kira Pas? Seperti itu, setuju kira-kira? Ya, artinya kalau berkoalisi ya benar-benar berkoalisi. Iya. Kalau tidak jadi oposisi, ya sebagai check and balance bangsa ini itu aja udah. Nggak usah nanti istilahnya berkoalisi tapi tidak mau membangun bangsa ini dengan benar. Ya. Bagaimana Ibu juga? Sama? Ya, kalau menurut pendapat saya, jika udah mau koalisi memang betul-betul mereka itu harus mau mendukung presiden yang terpilih untuk memajukan bangsa ini. Jika dia oposisi, oke, nggak masalah. Sebagai pengontrol pemerintah untuk mengontrol, mengawasi pemerintah yang sedang berjalan. Itu kira-kira menurut pendapat saya. Terima kasih. Jadi demikianlah menurut pendukung saya, sama sependapat. Nah, jadi ini sebelum saya tutup saya sampaikan ke Ustadz sepatah dua patah kata dan doa sekaligus. Alhamdulillah, tentunya pesta rakyat sudah berakhir dan terpilih 02 sebagai presiden. Yang tentunya yang kalah jangan berkecil hati, yang menang pun jangan tinggi hati. Itu merupakan qada dan qadar Allah Ta'ala, pasti akan terjadi. Yang terpenting ketika sudah duduk jadi presiden dan wakil presiden, laksanakanlah misi dan visi yang sudah diucapkan dulu. Dan tentunya yang belum terpilih, kalaupun koalisi untuk baiknya rakyat dan negara lebih bagus. Tapi kalau tidak bagus untuk rakyat, bagus oposisi sajalah. Tepuk dada tanya iman, jangan tanya selera. Itu barangkali kata-kata dari saya.
Dan kalau kita ambil dari hadis Rasulullah, kata beliau, la tajtami ummatil dhalalah. Tidak bakal bersatu umatku untuk kesesatan. Apa guna bersatu kalau untuk sesat negara kita ini, untuk hancur negara kita? Bukan. Tapi untuk bagus negara itu yang terbaik, bersatulah. Demikian barangkali. Kita tutup dengan doa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, negeri ini sudah terpilih presiden dan wakil presidennya Allah. Jadikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih membuktikan janji-janji dan visi dan misinya untuk rakyat dan negara ini Allah. Bukan hanya sekedar janji-janji tanpa bukti yang nyata ya Allah. Allahumma Allah, jadikan negeri kami negeri yang terbaik ya Allah. Negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Negeri yang terbaik yang Kau ampuni dan negerinya makmur serta rakyat-rakyatnya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri ini daripada hal-hal yang buruk ya Allah. Jauhkanlah negeri ini daripada pengkhianat ya Allah. Jauhkan dari pengkhianat negara ya Allah, agar negeri ini semakin baik adanya di mata-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi sekianlah para bapak ibu saudara-saudaraku yang di Facebook dan di YouTube dari Sabang sampai Merauke. Semoga permasalahan bangsa ini lebih baik lagi nanti. Jadi 6 bulan lagi kita menunggu presiden baru, yaitu yang ke-8. Jadi semoga permasalahan bangsa ini terselesaikan, artinya menunggu presiden yang ke-8. Jadi saya sudahi, bila ada kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi Jaya, Abadi Jaya, Abadi. Jaya. Terus ini juga. Ya, sini.